itu harusnya dipakai buat pelajarin ini gameplay yang mau dibawa sama Made in Thailand hari ini tuh seperti apa. Dan ini masalahnya yang susah untuk Persija mainin macem-macem ya, karena mereka bawanya Brimstone deh. Ini agent yang biasanya udah saklek aja begitu loh. Lu gas. lu udah smoke satu, udah yang dua lagi, udah Mau tinggal diapain ngikut. lagi? Nah jadi Ior sendiri kemarin sebenarnya juga main pakai Killjoy, jadi mungkin ini bakal ditaruh di pos belakang buat nahan Lurk ya, karena kita tahu sendiri mid juga mungkin akan memainkan Lurk, apalagi Dalen. Dia suka main lambat banget dan nampaknya ada sedikit technical issue dari SUD-nya guys, jadi tolong diindahkan saja sembari kita ngelihat Flinch mampu mendapatkan kill pertama. Nampaknya kita di spoiler oleh masa depan sembari Ior nampaknya gue expect sih, ini sih dilihat dari posisinya Ior bakal mati sini kayaknya ya. Harusnya sih. Karena dan kayaknya sih feeling gue pusing Persija sih dapetin ronde pertama sih, ini feeling gue Persija sih, sumpah. Karena gue ngelihat dari permainan mereka, dari posisi mereka ngambil angle, ini kayaknya Persija bakal menang pistol round sih. Apalagi kalau Rosovai udah nge-stick defuse di sini dan kayaknya nggak bakal bisa ditembusin. Fix, ini kayaknya bakal Persija dan sisa-sisa pemainnya kayaknya bakal mati. Gue nggak nyontek ya, cuman feeling gue aja tadi. Dan 1-0 untuk Persija. kita orangnya jujur bro, mana ada nyontek ujian mah kita usaha sendiri semuanya. But wow, oke. Itu dia, ada satu ronde yang langsung dimenangkan oleh Persija. Good start bagi tim Indonesia kita yang satu ini. Dan sesuatu yang perlu dihati-hatiin sama mereka tentunya ada force bind yang bakal dilakukan oleh Made in Thailand. Dan ini memang jadi tren yang luar biasa sekarang, dan sepertinya ada spoiler lagi. Rondenya belum mulai. Dan kayaknya nanti bakal ada trade nih Son, karena Flinch kan main agresif nih pakai Marshall nih. Gua rasa sih Dalen bakal bisa ditumbangin karena dia biasa jaga sendirian, tapi turun tenang ada temen guys. Ya itu dia. Wah bener banget. Terkena trade. Gila, mantep banget nih kita punya Rusha. Gila ganteng bro. Kok bisa sih analisis gitu nih? Gimana sih caranya? Dan di sini dan di sini kita lanjut lagi, tentunya ada trade frag yang sama cepatnya, 2 tukar 2 dan tiba-tiba menjadi 2 lawan 3 karena ada force buy keluar dari Made in Thailand melihat mereka mendapatkan spike plan di ronde sebelumnya. Rosovai dan juga Famous tersisa. Alone Fields, Wannafly dan Kadum, mereka masih punya segala-galanya untuk melakukan take ke arah side. Kayaknya ini masih nungguin recon dari seorang Alone Fields nampaknya, sambil mereka udah mulai merapat ke arah double door. Dan ternyata pemain-pemain Persija nahan ke arah side A dan pemain-pemain Made in Thailand justru ke arah side C. Jadi harusnya ini bakal jadi free spike plan. Rosovai masih punya recon, punya drone, punya shock dart. Kalau misalkan mereka bisa dapetin 1 kill cepet, menurut gua masih doable. Tapi kalau enggak ini bakal sulit. Apalagi Kadum emang low HP. Dan kayaknya sih ini bakal di save mungkin kali ya. Atau ini terlalu sulit sih, karena jaraknya jauh banget. Jauh banget. Made in Thailand sih post plan-nya harusnya udah matang sematang-matangnya sih ini ya. Udah susah banget sih untuk Persija bisa nge-recon dulu, untuk nyari tahu dulu ini posisi mereka post plan-nya mau di mana. Jadi mau nggak mau mereka harus cepet, apalagi ini jalan dari Akeci aja udah buang waktu sekitar 10 sampai 15 detik. Mereka udah nggak ada waktu. So mau nggak mau Rosovai, oh my god, langsung di recon, langsung dapat info ada 1 di default tapi langsung aja di sini. Yes, memang Rosovai bisa ngedapetin 1, tapi lagi-lagi Wannafly, player yang tadi kita highlight, langsung step up dan sudah membuktikan bahwa dia memang kuat sebagai pemain yang menjaga di dalam side, menjadi anchor, entah itu saat menjadi defender atau saat post plan. Dan Persija harus rela dikalahkan oleh MITH dengan force buy yang mereka lakukan tadi. Dan sekarang jadinya mereka eco. Ya, balik lagi ke yang tadi kita bahas, Son. Mereka harus pakai beberapa ronde. Ini kalah tuh menurut gue masih nggak apa-apa di 4-6 ronde pertama, tapi mereka harus baca nih. Harus baca banget ini gerakan MITH. Itu kira-kira di ronde-ronde berikutnya itu bakal gimana, dan baru mereka bisa tonton. Ya ini ronde-ronde yang kalau misalkan di rank mungkin bilangnya udah buang aja rondenya. Tapi di ronde-ronde kayak gini, mereka punya kesempatan besar untuk cari tahu nih 30 detik pertama Made in Thailand main seperti apa. Terus nanti 1 menitnya mereka main kayak apa. Jadi itu sebabnya kita sering lihat di pistol round mereka agak nyebar, mungkin antara nyebar atau stack. Kalau stack mereka pengen nyoba menangin round, tapi kalau nyebar gini mereka pengen tahu kebiasaan-kebiasaannya. Dan sekarang Trailblazer udah keluar sampai ke arah short, recon ke arah long juga udah dikeluarkan. Famous mulai melakukan rotasi dan tentunya Wannafly kali ini yang bakal menahan flank jauh. Flinch sendiri perlahan nge-push ke arah silong dan mampu mendapatkan 1 dink nampaknya dengan klasiknya. Tapi jarak sejauh ini Spectre bukanlah senjata terbaik
baik dan benar saja Flinch yang akan mendapatkan kill tersebut. 4 lawan 5, Kadum langsung dash in. Dan Famous tidak berkutik sama sekali di tangan Kongaret dan juga Kadum. 3 lawan 4, apa yang bisa dilakukan? Tentu tidak banyak. Rosofai dengan Shorty yang jaraknya sejauh itu. Dan 2 lawan 4, harusnya Made in Thailand akan mampu mendapatkan 1 angka lagi. Yes, Asteris. Ya, cobalah siapa tahu ada hadiah yang mampir ya kan. Tapi sepertinya dengan disiplin MITH yang mereka tahu ini last chance mereka udah bro. Tolong ya jiwa-jiwa throwernya dijaga ya hari ini guys ya. Briefingnya pasti kayak begitu. Dan ini yang terlihat sekarang mereka bahkan berempat lawan 2, mereka tahu musuhnya nggak ada senjatanya, mereka nggak mau tuh. Dan bahkan kalau mau nge-push pun ada flash tapi Asteris masih bisa dapetin 1, lumayan. Beneran ada hadiah yang nyamperin ternyata hari ini dan Flinch ini mereka nggak ada yang sadar deh kayaknya kalau Flinch ada di Heaven. Jadi Flinch bisa dapetin timing, bisa dapetin 1-2 kill bahkan. Dan ini economic damage yang bisa dirasakan nanti di ronde berikutnya. Tapi untungnya buat MITH masih ada Vandal di tangan seorang Kadum. Jadi ya not bad lah yang mati cuman Spectre doang. Jadi lumayan tau gue. Sekarang jadinya dapat orb kan. Nanti ada bekal Blade Storm bisa dipakai barengan sama operator dan kita udah lihat operatornya si sudah online dan berikutnya dan ini yang bakal coba di counter sama MITH dan untungnya buat mereka punya flasher. Jadi harusnya adalah usaha-usaha yang datang nanti dari si Kongaret untuk mengusir Flinch terlebih dahulu sebelum mereka melakukan drive. Dan untungnya buat mereka juga, mereka tidak mengarah ke operatornya Flinch, tapi mereka akan coba masuk ke garasi yang dijaga oleh seorang Asteris. Ya, dan ini adalah salah satu kekurangan dari Persija ya menurut gue. Mereka Flinch sudah pasti operator, tapi maksudnya Flinch selalu ada di posisi yang sama yaitu short. Sama, benar. Mereka jarang banget puter posnya seorang Flinch. Jadi seringkali mungkin lawan udah tahu, oh ini mereka bisa beli operator, kayaknya short udah pasti operator deh. Jadi mereka kacangin dulu untuk sementara waktu. Dan kalau emang mereka mau ke situ pun udah pasti di drone. Jadi itu dia Trailblazer udah kelihatan dan mungkin bakal balik lagi. Harusnya Flinch sudah ketahuan lagi-lagi. Jadi gampang cara ngambilnya. Kecuali Flinch bisa nyuri sesuatu, lihat di flash sekali lagi. Mereka tahu Flinch ada di pos ini, di smoke bahkan di dissipate dan bahkan berhasil nyelip di sini. Kongaret balik lagi, dia pengen nantangin seorang Flinch. Oh my god. Hanya bermodalkan Sheriff, jadi sangat-sangat nekat. Tapi lihat Kadum berhasil masuk ke dalam side. Untungnya Rosofai mampu melakukan refrag, tapi Lone Fields langsung mendapatkan 1 kill lagi. Asteris mampu mendapatkan headshot 3 lawan 3. Di sini Dallon mampu mendapatkan Flinch dan Asteris triple kill untuk mempertahankan side. 2 lawan 1, Wannafly tersisa dan Ior datang untuk melakukan backup. Menjadi ronde yang lumayan mahal karena Made in Thailand sebenarnya mereka half buy ya. 2 pemain pakai Sheriff dan untungnya operator masih bisa diselamatkan, masih bisa dibawa lagi untuk seorang Flinch. Tapi lu lihat ekonominya jadi tipis-tipis banget dan selalu next stepnya untuk memenangkan pertandingan adalah lu harus memenangkan ekonomi. Dengan kayak gini ekonominya Persija wajib banget menang karena kalau enggak mereka yang bakal kalah ekonomi dan dari situ mereka bisa di-press terus sama Made in Thailand. Jadi ini ronde yang akan menentukan siapa yang megang ekonomi untuk beberapa ronde ke depannya. Yes, revealing area. Operator dipindah tangankan dulu sementara ke Famous karena ya itu tadi lu bilang Yason, mereka harus recover ekonomi. Jadi si Flinch terpaksa disuruh pakai Blade Storm doang. Dan kita tahu lah Flinch dia juga punya skill dari segi Blade Storm dan ini bakal tergantung siapa yang sabar-sabaran nih. Siapa yang bakal nge-pick duluan di arah Celong karena ini adalah stand off antara Dallon dan juga Flinch. Sementara tengahnya akan coba dikontrol oleh MITH. Dan ini masalah timing aja sih, kapan ada kontak dari arah B atau garasi ini baru akan ada gerakan dari Flinch. Karena kalau enggak, mereka pasti bakal ngelakuin hal yang sama, yaitu mereka coba clearin A lagi. Habis itu mereka pasti langsung coba execute. Dan dengan operator masih terdengar, mereka nggak berani nge-push. Dan wow, Flinch, good timing karena mereka berdistraksi. Ini bisa membuahkan hasil kill untuk Rosofai dengan Hunter's Fury-nya. Jadi combo yang manis tadi, yang gua kira tadi mereka bakal nunggu lebih lama, ternyata langsung digas sama Flinch. Dan sementara Kadum, oh no, bisa nyelip ke dalam base, kalau ketahuan tuh sama Recon. Tapi masih bisa ngedapetin 1 kill, dan ini menjadi akses untuk MITH bisa masuk dan spike ke arah base side untuk menginisiasikan post plan. Dan 4 lawan 4 retake, 1 operator di tangan Famous, ini agak susah sebenarnya untuk retake. Jadi jujur gua agak khawatir untuk Persija. Orbital Strike langsung dibuka tapi
Nampaknya Made in Thailand expect itu bakal di orbital strike. Jadi dia di plan untuk E-Link. Dan kita lihat aja ini first contact-nya akan menjadi penentu. Flinch masalahnya dengan Shorty di tangan, mencoba untuk mengambil senjata, tapi Ior mampu mendapatkan Kongaren. Famous juga mampu menculik Kadum yang tidak expect, dan Famous mampu mendapatkan double kill. Dan Asteris pun mampu mendapatkan kill terakhir dari seorang Wannafly. 3-2 retake berhasil. Dengan post plan yang emang agak rapuh ya tadi. Setelah mendapatkan 1 kill, dia nggak nyangka kalau ada Famous lagi di sana. Dengan operator di tangan dapat double kill dan ekonomi berhasil diambil alih oleh Persija. 3-2 Made in Thailand. Mau nggak mau mereka harus Iko dan Asteris lagi on fire. 8 kill sudah dia bukukan. Flinch dengan operator kembali di tangan. Dan ini akhirnya kita ngelihat perubahan dari seorang Flinch. Dia bakal main di Silong. Karena dia kadang-kadang kalau nggak di double door di short. Kalau nggak di double door di short. Sekarang dia bakal main di Silong. Dan kayaknya C-nya harusnya udah bisa di shutdown sendirian. Mungkin bakal ditemenin dulu sama Recon. Dari seorang Rosofy, tapi kalau udah dipegang mati, Rosofy sebenarnya bisa rotate. Ior sendiri bakal tukar main dari arah side A. Turretnya udah sempat nembak tadi dan udah ada alarm bot juga dari arah long. Dan lu lihat rotasi mulai dilakukan dari pemain-pemain Persija. Sebenarnya Flinch masih bisa stay karena ini A-nya harusnya udah kokoh sih dengan jumlah pemain sebanyak ini ngerapat ke arah side A. I mean, ini Killjoy, tapi ini gua agak ragu nih. Dia majuin kayak gini, takutnya dia kayak expect, but ternyata dia cek dengan sangat baik. Plus ada bantuan dari Asteris, jadi ada bait and switch sedikit. Asteris tinggal menunggu waktu saja, sehingga nanti dia akan swing untuk dapetin kill ekstra. Dan ini semua tergantung Ior, seberapa pintar dia menjual, seberapa berpengalaman dia sebagai salesman untuk menjual bait dari seorang Asteris. Ini pasti gue yakin Asteris sudah mulai gatel. Tapi untungnya Asteris masih disiplin, bisa dapetin 1. Dan sayangnya harus ditumbangkan oleh Dalen. Ior pun tahu masih ada Dalen di situ. Nice spray down. Dan tentunya Famous dari arah side pun dengan sangat mudah bisa nge-pick off sebuah kepala dari seorang Wannafly. Mengisahkan Alone Feels untuk melakukan kelas 1 lawan 4 yang gue sih nggak mau nge-jinx ya. Ngomong surely ini udah pasti dimenangkan sama Persija, tapi gue yakin 4 lawan 1 ini almost impossible sih itu udah. Almost impossible, benar. Oke, di close oleh Persija dengan baik dan beda switch Asteris tadi. Memang cuma dapat 1 sih, tapi at least udah berfungsi lah ya. Dan ini yang pengen kita lihat lebih banyak dari Persija, Son. Kita pengen lihat mereka lebih banyak ngelakuin ini supaya MITH tuh terlena. Kayak mereka ngerasa, aman-aman aja nih kita execute masuk ke zone. Tiba-tiba ada yang ngebait ternyata. Dan ini yang bisa membuahkan hasil ronde demi ronde untuk Persija. Dan sekarang udah 4-2 dan ekonomi pun terlihat cantik. Dan ini tanda-tanda yang bagus untuk Persija bisa memulai dengan kuat di map pertama. Ya, at least mereka punya safety net kalau kalah di ronde ini. Dan drone langsung dikeluarkan. Flinch udah kelihatan wujudnya. Langsung Hunters Fury dipop oleh Alone Feels. Sementara Famous mampu mendapatkan Kadum tapi langsung di-retrack oleh Wannafly. Double door. Sudah hilang kendali tapi Asteris nunggu di dalam smoke. Untungnya Kongaret standby. Dan langsung mendapatkan 1 kill lagi. 3 lawan 3. Wannafly masih punya drone. Dan guiding light yang cenderung pendek tadi dari Kongaret. Dari Made in Thailand sendiri. Menarik kembali. Berjalan ke arah side A yang masih dijaga dengan kokoh oleh Ior dan mainan-mainannya. Flinch sendiri udah dalam banget. Jadi gila sih ini udah ke shutdown side C-nya. Cuman double door mungkin yang agak penasaran ya dari Persija. Tapi kita lihat dari Rosofy sendiri. Dia tahu ada kemungkinan bolong dan Cosmic Divide dibuka harusnya ini udah bisa di-call dan mainan udah kebuka. Nanostorm udah dibuka juga oleh Ior. Dan nampaknya ini bakal main retake seharusnya. Karena kita lihat Ior punya lockdown dan Alone Fish udah nggak punya shock dart, nggak punya Hunter Fury dan Rosofy siap untuk nge-shock dart posisi default. Dan bener aja lockdown itu nggak bakal bisa diapa-apain. Flinch pun udah ngunci mati. Dikunci, bro. Pemain-pemain yang ada dari arah long. Tapi Flinch agak khawatir dengan shortnya. Satu pemain kena detain dan yang pasti aja dulu Chin. Langsung digas shotnya. No, Alone Fields mampu mendapatkan double kill. 30 HP di sini. 1v1 situation. Flinch tahu Alone Fields ada di mana. Dan Flinch tahu persis nyawanya Alone Fields ada berapa. Masih di tap sekali dan bakal coba didatengin. Oh no, bakal dicek. Oh, tapi melihat ke angle yang salah dan Alone Fields mampu mendapatkan triple kill. Clutch untuk Alone Fields. What? Terlalu overthinking tadi Flinch kayaknya. Dan bener aja Alone Fields masih standby. Double kill yang manis untuk Alone Fields. Dan 1 angka untuk mainin Thailand. 3 lawan 1. Harusnya yang kayak gitu-gitu nggak kejadian.
Waduh. Harusnya. Ini udah di sini udah. kita udah pede banget. Iya asli, gue yakin mereka Asli. juga pede di posisi itu. Cuman Iya. ternyata di headshot. Ternyata. Waduh, itu gua rasa ada satu misplay tadi dari Flinch ya. Dia nge-cloudburst ke arah Elong. Tapi sementara tunggu. Hold that thought. Kita lihat dulu sini Kadum. Udah ready banget ya, terkena di kakinya. Tapi dia bisa menembak Flinch di arah badan. Sehingga yang tumbang duluan adalah Flinch. Dan untungnya untuk Kadum lagi adalah ada Konggaret dengan killnya. Dan kemudian sekarang Ior berusaha untuk mencari opening untuk bisa balik ke ronde ini. Karena dengan 5 lawan 4 disadvantage ini bakal jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan baik sih untuk MTK. So, Ior lagi-lagi akan mencoba mencari opening kembali untuk masuk ke ronde ini. Dan itu dengan cara dia menanam dirinya di Kabi arah Celong. Dan well, satu harapan tentunya adalah dia tidak dicek tapi malah dia yang maju. Dan what a swing by Ior! Itu adalah sesuatu yang persis harus dicari oleh dirinya dan dia menemukannya dengan baik. Dan lihat, menjadi 4 lawan 4. Ya. Dan C masih menjadi target untuk MTH sementara Ior pun masih menjaga dengan baik. Yang gua harapkan di sini dia akan coba jiggle dan ternyata tidak ada waktu untuk jiggle karena sudah di-execute. Dash in oleh Kadum. Kadum mencoba untuk nge-clearing angle dengan baik dan sayangnya recon terlalu bagus dari MTH sehingga menjatuhkan korban dalam bentuk seorang Ior dan Kadum pun sangat siaga untuk menjaga swing dari Asteris. 4 lawan 2 post plan yang bisa dibilang kemudian menjadi impossible tapi somehow Rosefi tidak siap untuk melepaskan ronde ini guys. Masih ada recon, masih bisa mencoba mencari info tapi sayangnya lockdown sudah dikomit dan Famous pun sudah mengancang-ancangkan diri untuk saving. Tidak ada niat untuk membantu Rosefi. Jadikan ronde sama menjadi 4-4. Dan itu udah nice effort banget sih dari Ior. Dia udah balikin keadaan 4 lawan 4 tapi dia di-execute kayak gitu nggak siap kayaknya. Ya, sulit. Itu udah di skakmat lah ya, dia udah di recon, di semok, di gue yakin di dash mula sama jetnya, di flash pula sama Konggaret, jadi udah sulit banget posisinya Ior. Dia udah dapetin 1 di awal, cuman yang sangat disayangkan Asteris tadi terlalu early. Teman-temannya masih jauh tapi dia udah nge-pick duluan. Padahal dia masih punya smoke. Tadi kita lihat smoke-nya udah ditutup sama seorang Asteris. Jadi ini apa yang dia harapkan dari posisi ini? Karena dia tahu di side-nya udah pasti ada 4 orang dan dia harus ngecek segitu banyak corner. Padahal masih ada Rosefi yang recon-nya pun online. Jadi sangat disayangkan dari seorang Asteris. Mungkin dia berharap dapetin 1 kill, punya orbital strike, terus dia bisa ngancurin lockdown mungkin, tapi itu terlalu risky. Dan tactical timeout dari Made in Thailand 4 sama, ekonomi dari Persija diambil alih kembali. Jadi tarik-tarikan nih ekonominya dari Persija sendiri. Operator masih bisa diselamatin, jadi mungkin kalau memang Made in Thailand datang ke side yang salah, bisa aja dipunish sama Flinch. Tapi kita lihat default dari Made in Thailand, mereka selalu ngeluarin Trailblazer, mereka selalu ngeluarin drone untuk cari tahu dulu nih Flinch ada di mana nih. Dan habis itu ya langsung mereka adjust accordingly, kayak oh ini mungkin ada di sini. Mereka puter atau mereka kasih utility lagi kalau emang mereka mau banget masuk ke side itu. Jadi ya Persija mereka mendapatkan lawan yang lumayan sulit, apalagi setelah kalah 3 lawan 1 tadi. Itu menyakitkan banget sih. Itu menyakitkan banget menurut gue. Banget. Dan itu terasa sampai sekarang ya, jadi skornya 4 sama padahal tadi mungkin masih bisa di recover. But ini sesuatu yang pengen gue lihat sekarang Son, karena kita tahu sekarang Persija operatornya udah mulai gak efektif, udah mulai di counter bahkan sama Kadum. Tadi Flinch bisa tumbang duluan. Mungkin nggak jelek kalau Flinch malah pindah, nggak usah pakai operator deh. Bahkan Famous pun nggak usah pakai operator deh. Mending mereka ganti pace-nya sekalian. Jadinya yang slow pace dari MITH ini bisa dipunish, karena kalau enggak ya dimanapun mereka berada dengan operatornya ini nggak mungkin bisa dapetin impact karena rapi banget main hari ini MITH. Mereka pakai fake smoke, mereka pakai flash, mereka pakai jiggle, ada aja utility yang bisa nge-counter mereka. Dan ini inisiatif yang sangat-sangat gue sukai dari si Ior. Dia tahu nih ada alarm bot di sini, dan mungkin kalau di-smokein sama Asteris, kalau nyampe ini masalahnya Brimstone nih. Dia mau minta smoke tapi Brimstone-nya kejauhan bro. Nggak bisa bro, nggak bisa smokein. Aduh. Padahal itu ada chance besar ya buat si Ior bisa nangkep musuh, dan malah Flinch yang tertangkap. Dan ini yang gue maksud, kalau dia majunya pelan-pelan, Myth punya default bagus dan rapi. Jadi nggak mungkin ada bolong yang ditinggalin dan selalu bisa dihukum kalau mereka pushnya sembarangan.
Ya, dan apalagi mereka nggak bawa flasher, tapi kita Ior dapat satu, dapat dua, langsung mengembalikan keadaan. Dan di sini unggul jumlah pemain tapi tidak unggul dalam segi senjata. 30 detik tersisa di Molly Jack dan Ior udah ketahuan dari arah window kayaknya bakal dikejar di sini. Dan oh my god, Ior mampu mendapatkan yang ketiga. Mungkinkah yang keempat? Ior! Are you kidding me? Oh my god. Oh my god. That was inhuman. Asli coy, gue udah nggak berharap banyak ketika dia udah dapetin dua. No. Oke, tugasmu sudah selesai Yor di sini. Udah, thank you banget Yor, lu udah menjalankan tugas lu. Tapi dapat dua lagi dengan 5 HP. Oh my god, bro. Wow. Wah, gila sih. Itu dia udah kena recon, Son. Itu udah dia. terpojoknya di dunia ini. Makin dia dapetin dua sih. You are insane, man. Ini out of this world clutch dari Ior. Thrifty win untuk Persija. Ini kalau tadi mereka mentalnya down, sekarang sih udah fix. Nggak ada kepikiran lagi itu tadi kalah 3-1. Udah lupa itu, yang udah lupa. dipikirin Cuman, udah lupa. Pasti fix. Dan sekarang mereka harusnya bisa punya mood yang lebih baik untuk bisa menahan gempuran dari Kadum dan kawan-kawan ke arah base side. Ini tadi kita melihat game sebelumnya yang langsung dipatahkan oleh Rosofai. Satu spray down random ke arah smoke bisa menelan korban dalam bentuk seorang Kadum. Hunter Spirit di commit, nggak apa-apa, musuhnya Iko langsung pakai aja, nggak usah sayang-sayang ulti. Yang penting rondenya menang. Dan mereka berhasil menggagalkan spike plan untuk sementara. Sembari mereka repositioning untuk mencoba bersiap-siap untuk retake. Bahkan ini nggak dikasih plan, gue yakin. Ini mereka tahu kalau dikasih plan justru lebih enak buat MITH. Mending kalau mereka terjebak dan udah dikunci dari semua arah. Ini kita kandangin aja. Kita main-mainin. Dan Ior pun sudah memulai dengan satu buah killnya. Ini cuman berharap saja tidak ada yang kabur, tidak ada yang terlalu lebar ngepicknya. Dan WannaFly berhasil menghukum satu orang, gak dicek kirinya, tapi di split. Dan bisa dapetin 3 WannaFly. This is what we've been worried about. Ini yang kita khawatirkan. Untungnya bisa di cover dengan baik, tapi yang bisa siapa? WannaFly. Ini clutcher yang dari kemarin menjadi highlight, dan benar saja masih bisa menjadi highlight dengan 4 kill. 1 melawan 1 dari 5 melawan 3. Ini tentunya bukan good news dan lagi-lagi orbital strike-nya terbait kembali, Son. Bahkan ada lockdown, ada turret, ada molly. Ini selalu bisa dimenangkan oleh, tapi sayangnya WannaFly terlalu cinta dengan dinding, dipeluk dengan manis sehingga Asteris bisa mengembalikan keadaan menjadi 5-4 kemudian menjadi 6-4 karena clutch 1 lawan 1-nya. Aduh, itu setelah lupa ronde 1v3, hampir aja yang keinget-inget ronde 1v5 ya, hampir banget itu, asli. Di titik itu gue udah percaya ini kayak WannaFly bakal nge-clutch sih, karena lu lihat momentumnya udah di tangan mereka, udah di tangan WannaFly. Lu lihat udah dapet 1, dia dapet yang ini, gue kaget. Ini dia dapet itu, gue kaget. Dan bahkan yang ketiga, di sini momentum udah di tangan dia banget. Dan bahkan Ior pun kepancing untuk maju, mengetahui spike-nya drop dari arah ceiling sebenarnya. Dan Asteris mampu mendapatkan WannaFly, untungnya. Dan ekonomi dari Persija masih sehat untuk sementara waktu. 6-4 made in Thailand. Mereka masih bisa buy walaupun mau nggak mau The Land harus bermain dengan light shield. Dan lagi-lagi operator dari Flinch masih dari arah short. Dan tentunya bakal di-invest lagi-lagi Trailblazer untuk mancing tembakan pertama dari seorang Flinch. Mau nggak mau lagi-lagi harus reposition. Tapi Famous sendiri bakal mundur. Main di off angle di sini, permainan yang agak risky bisa dibilang. Flinch sendiri ternyata udah siap buat nge-backup. Jadi kayaknya Flinch yang bakal jadi bait. Dengan harapan tembakan pertamanya bakal di-bait sama drone, tapi Alone Wheels justru menarik kembali dan memfokuskan titik serang mereka ke arah double door, di mana udah ada Asteris dan juga Ior siap dengan nano swarmnya. Dibuka di menit pertama, iseng-iseng ballbang tidak mengenai siapapun, dan Recon langsung ditambal smoke lagi sama Asteris. Itu akan ngebuang waktu 20 detik kalau misalkan mereka nggak coba ambil, tapi untungnya bakal ditembusin. Di sini Asteris palanya nongol dan Ior hanya mampu mendapatkan 1 kill dari Asteris, mencoba untuk melakukan push, dan Kadum pun mendengar step dari Famous yang lari tunggang langgang. Di sini Flinch akan langsung di headshot oleh Kadum dengan headshot yang sangat manis. 1v4 situation terlalu sulit, dan ini harusnya menjadi 6-5 kecuali Rosofai mampu melakukan clutch yang cenderung sulit untuk dilakukan, kecuali terjadi kesalahan dari Made in Thailand. Dan lagi-lagi WannaFly triple kill.
Dan Persija bad timing tadi dari seorang Asteris membuat dirinya di headshot dan Ior mau nggak mau harus segera refrag. Tapi tentunya kalah jumlah pemain, kalah posisi, dituker 1 tuker 2. Dan di sini Famous lari tunggang langgang. Dia larinya tipis. Pas udah deket dia lari. Ternyata masih ada Kadum dan bener-bener dia ngebanting dapetin 2 kill. Dan gila, sengit sih ini. Sengit ini pertandingannya. Sengit banget. 6-5, gue suka sih. Emang MITH sih udah nunjukin dari tadi kita lihat. Mereka punya default bagus banget, mereka sabar, mereka mempersiapkan diri mereka untuk menangkap pemain-pemain yang bandel dari Persija. Dan yang benar aja, kita tahu Persija mungkin bukan tim yang terlalu berpengalaman sehingga mereka nggak bisa gatel. Mereka masih bisa gatel. Yes. Dan ternyata bisa dihukum. Dan bahkan yang ngehukum adalah Kadum ya, seorang duelis yang notabene harusnya di depan, kok dia bisa di belakang. Mungkin itu juga yang nggak di-expect sama Famous, kayak ini kenapa bisa ada seorang Jet yang nungguin di arah window sementara teman-temannya semua udah di garasi. Dan sekarang mereka santai lagi slow pace yang mungkin bukan menjadi karakteristik dari MITH, tapi ini menunjukkan mereka punya kelas, mereka bisa beradaptasi, mereka berani mengganti playstyle. Dan terbukti ternyata playstylenya lumayan efektif. Dan dengan sebuah Seekers dan dash into a flash dari Sky juga, A-side menjadi bisa dikontrol. Dan lagi-lagi Ior akan mencoba bermain post plan. Tapi hati-hati karena Alone Fields punya Hunter's Fury dan itu akan didapatkan setelah dia planting. Dan itu berarti lockdownnya tidak ada efeknya sama sekali. Kecuali mungkin dia bisa dibunuh. But no, ternyata benar aja lockdown bisa dianjurkan. Titik 5 lawan 5 ini bakal jadi sulit. Ini harus ada yang dapetin early frag dan Rusufai dapat dengan shockdartnya. Dan langsung di refrag oleh Delen. 4 lawan 4 sekarang Famous turun dan mampu mendapatkan 1 kill. Tapi Wannafly double kill. 2 lawan 2 sekarang. Dan di sini Wannafly 1 lawan 2 mampu mendapatkan 1 dan bahkan yang kedua. Oh my god, Wannafly is a monster. Ini orang sih gila coy. Dari kemarin tidak pernah berhenti membuat kita terpukau. Dengan clutch. Ya cuman bedanya dari MITH mereka punya bekal untuk cari info lebih banyak, Son. Jadi mereka majunya tuh nggak polos-polosan. Seperti yang tadi kita lihat si Flinch dan Famous ketangkap beberapa kali. Ini MITH bisa pakai drone dulu, bisa pakai flash sky dulu. Jadinya nggak bakal semudah itu untuk menghukum aggression dari MITH. Ini yang akan menjadi ujian untuk Persija. Apakah mereka defaultnya bisa serapi MITH tadi? Ya, dan seperti yang tadi sempat gue bahas di awal pertandingan ya. Karena Persija bawa Brimstone, kita bakal lebih sering lihat 5-man sih. Karena lagi-lagi kalau lu udah turun 1 smoke, there's no way back. Lu mau nggak mau harus gas, karena kalau lu tarik, lu mau ngapain lagi masuk ke dalam side. Apalagi kalau dari bermodalkan 3 smoke itu lu nggak dapetin kill, wah itu udah sulit banget harusnya untuk masuk ke dalam side. Jadi mereka harus komitmen emang dengan agent selection seperti ini. Langsung saja Prince gaspol, ada smoke one way tentunya untuk membiarkan Prince mendapatkan spike plan, tapi shock dan udah masuk. Langsung saja ditahan post plan-nya dari jarak jauh. Pemain-pemain dari MITH tahu mereka harus bermain cepat, tapi Wannafly dengan timingnya mampu mendapatkan Famous. 4 lawan 5 sekarang. Keluar dari arah double door, 3 pemain dari arah double door. Kadum keluar dengan Sheriff di tangan dan langsung Kongaret mampu mendapatkan Prince. Begitu pula yang kedua, tapi Asteris hanya mampu mendapatkan 1 kill. Dan udah tinggal Ior doang, lari tunggang langgang dari arah side A terlalu lambat. Dan 6-7 Made in Thailand berhasil memenangkan pistol round di second half. Dan itu dia sulitnya dengan bermain 2 duelis. Informasi lu bener-bener nihil. Mereka nggak main untuk map control masalahnya dengan line up seperti ini. Mereka main berharap ketemu musuh, mereka langsung headshot. Jadi mereka nggak ada tuh ancang-ancang kayak ada 1 di sini siap-siap ya kita bisa double swing. Enggak, mereka masuk kayak beli kucing dalam karung aja. Lu nggak tahu apa yang akan menunggu lu di balik tembok itu. Jadi ini kesulitan tersendiri tentunya bagi Persija. Mereka masuk PC tadi hitungannya udah bagus ya, cuman gila sih adaptasi dari MITH. Mereka langsung gaspol, digas, tapi kali ini ada force buy yang akan berbuah hasil 1-2 kill bahkan. So tersisa 1 orang, Delen langsung di run and gun. Spectre Supremacy dari Ior. Dan ini menjadikan situasi 3 melawan 2. So looking good untuk force buy, tapi ada flash langsung di dash. Bisa dapetin 1 kan? No, Kadum whiffing the shots, dong gak ada tersisa sendiri, bahaya. Bisa mendapatkan 2 tapi Ior prevails menjadi last man standing untuk menyelamatkan Persija kembali dan menjadikan skor sama 7-7.
Dan ini menjadi deja vu first half. Menang pistol langsung dipatahin oleh force buy dari attackers. So, Persija mereka bisa lah main kayak Myth. Dan Myth mereka pasti menyesal tidak menyangka ada force buy dan fast pace yang gila banget. Tadi udah langsung nyampe di C, bro. Udah nggak ada kesempatan Gaspol. buat rotate, nggak ada kesempatan buat nge-smoke lah atau nge-delay lah. Ini gameplay yang bisa dimanfaatin sama Persija nih. Dan lagi-lagi kayaknya mereka kecil lagi nih Son, tapi kali ini kosong. Iya, ini bakal langsung digas aja. Karena lagi-lagi mereka punya dua pemain dengan daya ledak tinggi, tapi lu lihat sendiri, Ior nih udah sentinel mental duelis, dia paling depan coy, gas langsung aja dan langsung spike bakal di plan dan post plan bakal diisi tentunya. Bakal nahan jauh ke belakang. Kita lihat sendiri Asteris memanage 1 kill dan dia bisa punya orbital strike, sementara dari Made in Thailand bakal nahan jauh. Dari arah attacker spawn mereka udah mulai masuk ke arah double door. Dua pemain dari arah attacker spawn, Flinch miss the first shot. Dan langsung di smoke oleh seorang Asteris. Dia cuma pakai satu smoke tadi. Dua smoke modal masuk ke dalam site sehingga ada satu smoke ngebuang waktu 20 detik. Dan Made in Thailand kayaknya nggak ngambil chances sama sekali. Dan mereka cuma pengen mainin crossfire. Mungkin pengen ngambil economical damage. Dan itu dia pop flash keluar. Dan udah masuk ada Nova Pulse tapi langsung dipanen balik sama pemain-pemain Persija. Ior bahkan turretnya mampu mendapatkan 1 kill. 87 Persija unggul 1 angka dan Made in Thailand gak bisa merapat sama sekali. Bahkan economical damage pun gak gitu terasa. Tapi Persija tentunya sekarang akan menghadapi Made in Thailand dengan full power. Nah ini nih, gue penasaran nih dengan 5 rifle dan Brimstone, gimana mereka masuknya? Orbital Strike kayaknya bakal jadi pivotal banget sih kayaknya. Dan uniknya adalah, di map pertama kali ini, 3 boomer dari Persija yang ada di atas coy. Ini jarang-jarang loh kita lihat. Flynn sama Famous ada di bawah. Apa ini bro? 2 F-guard kita sedikit. Malah mereka yang jadi mesin tua ya, perlu di-engkol berapa lama ini. Flynn dan juga Famous. Well, nggak apa-apa lah, mereka istirahat bentar karena tugasnya mungkin belum selesai. Entry ditugaskan kepada Flinch tentunya dibantu dengan orbital strike. Famous bisa dapetin 1, di-trade oleh Dallin. Masih bisa survive di backside dan dibantu oleh Lone Fields. Masih bisa di-trade tentunya oleh Crossfire. Dan ada fast execute dari Konggaret dari arah belakang, tidak di-expect oleh Ior. Dan berarti Konggaret bisa dapetin 2 kill dan sayangnya Rosufai terlalu awkward posisinya sehingga dia terlalu banyak angle yang perlu dijaga. Aim-nya pun menjadi kacau terhadap Konggaret. Konggaret bisa dapetin 3 kill cepat bahkan sebelum sempat terjadinya spike plan. Ini tentunya adalah salah satu kekuatan dari MTH ya, dimana mereka begitu tahu ada gerakan yang cepat dari komitmen Persija, mereka bisa langsung matahin dengan gerakan-gerakan seperti Konggaret barusan. So, Persija mungkin bisa coba agak lebih santai dikit. Dan tentunya tadi bonus round jadi mungkin mereka agak ya udahlah nggak apa-apa kita masuk kayak cepet sekalian tes ombak dan mungkin akan kita ganti saat Ganon, tapi sepertinya bodo amat. Langsung gaspol lagi ke C, bro. Oke, siap. Langsung masuk dan saya bisa dihabiskan oleh Famous dengan flicknya. Dan bahkan kayaknya belum selesai nih. Famous masih mau maju. Dia dengar ada drone. Apakah dia akan coba nembusin dan timing seorang drone? Dan ternyata benar bisa dapetin timing, bisa dapetin kill tambahan. Famous! What in the world? Ini orang sih emang gila banget keberaniannya dan tentu masih belum selesai. Famous bisa dapetin kill yang ketiga. Tadi Ior juga bisa dapetin 1. WannaFly sisa 21 HP. Nggak peduli sejago apapun lu WannaFly. Kayaknya 21 HP 1/5 enggak deh. Safe deh kayaknya. Iya, pasti sih, nggak mungkin sih. Sejago-jagonya WannaFly dia masih waras dong tentunya dengan skenario seperti ini tentu sulit. Tapi kunciannya tadi ada di Famous sih. Dia dapetin triple kill, bener-bener mental baja banget. Dia denger drone, dia timingin. Padahal itu si Alone Field sudah dengar. Udah kayak, oh ini kayaknya ke spot deh tadi feeling gue si Famous. Makanya langsung di cancel. Tapi respon pertama dia adalah nge-shock dart. Jadi tentu timingnya agak off ya dari Alone Fields tadi dan itu langsung di capitalize sama seorang Famous. 9-8 ekonomi sehat bugar untuk Persija. Sementara dari Made in Thailand mau nggak mau mereka harus eco di ronde kali ini. Stinger dari Alone Fields karena mereka tahu kayaknya nih suka main cepat. Gue tungguin aja kali ya di dalam site ya. Mungkin bakal dikagetin di dalam site nih. Cuman kita lihat aja karena lagi-lagi mereka bermain tanpa Phaser, jadi emang yang mengganggu adalah Nano Swarm dari Ior sama smoke dari Asteris sebenarnya. Itu ganggu banget dan eksplosivitas dari dua pemain. Kalau mereka udah dapat crossfire yang enak sebenarnya Persija bisa banget sih ke counter. Dan kita lihat Famous dari arah short
bakal ada drone keluar di sini. Kadung tentu bakal disupport dan disacel sekali dan langsung di-expect sama Ior. Kadung pun tumbang dan ada trade frag terjadi. Dash in dari seorang Flinch. Mampu mendapatkan satu tapi Kong Arit kayaknya nggak ke-expect. Nggak kecek tadi di dalam smoke. Untungnya Rosofai sigap. Dan 10-8 Persija. 1 angka lagi. Berhasil mereka dapatkan. Made in Thailand tertinggal 2 angka tapi ini dia ronde bye. Dan kayaknya kalau menang di sini Persija harusnya bisa dapetin match point. Aduh, tadi lucu banget sih Konggaret. Mungkin mereka expect, wah 2 orang, kita jaga 1 orang bisa nih. Tapi Flinch kayak belut banget masuk set ya. Langsung satu ke belakang dapat 1 kill tambahan. Konggaret dapat kill pun udah langsung bisa di-trade sama teman-temannya. So, very nice entry. Ini dia fast pace yang diandalkan oleh Persija. Kita akan lihat lagi sepertinya. Karena C yang sepertinya menjadi target split kali ini. Lihat langsung di Cloudburst. Langsung mengarah, masuk dengan Boombot sepertinya ada line up. Akan udah langsung di Showstopper. Famous dapetin 1 entry kill dengan sangat mudah. Dan Kadum pun ter-expect, sudah didengar ada di dalam smoke. Dan wait, what? Classic kill ke arah Famous. Menjadikan situasi 3 lawan 3. So, masih ada harapan, masih bisa dapetin kill. Tapi Flinch kehilangan arah. Bisa di headshot dengan mudah oleh seorang Kadum, menyisakan Rosofai sekali lagi. Harus mencoba berusaha di situasi clutch, dia swing dan bisa dapetin 1 tapi Tualon Fields lebih sigap untuk melakukan trade. Operator pun bisa di-recover dan MITH bisa mengejar menjadi hanya 1 angka saja tertinggalnya. Dan tadi awalnya udah looking good banget Son ya, dengan Showstopper dari seorang Famous sudah dapat entry. Udah, ini kita masukin aja tapi malah bisa di stop oleh Hunter's Fury plus classic kill dari Kadum dan oh my goodness itu. Oke, that's Quick the scope. Itu yang bikin kacau ternyata. Itu quick scope-nya ke arah Ior. Dan tadi kita lihat Flinch agak linglung ya. Dia kayaknya Iya. tersesat di dalam smoke mereka sendiri. Jadi kayak sayang banget. Dia udah sebenarnya udah benar tuh udah mau ngeliatin arah double door. Cuman nggak komit dan justru bakal mati dari arah double door tadi. Untungnya ekonomi masih sehat dari Persija. Masih ada safety net. Dan lagi-lagi lu lihat nggak ada plan B untuk Persija kalau mainnya kayak gini, Andy. Mereka cuman ada plan A dan either it works or it's not. Jadi ini udah do or die emang dari Persija dan Boombotnya balik lagi dari seorang Famous dan langsung saja di sini satchel in, Flinch jalan kaki biar tailwindnya masih ready. Ada Nano Swarm dibuka langsung dua-duanya oleh Wannafly. Ada lockdown standby dan hampir aja tadi seorang Asteris kena ama shock dart. Dan tampaknya calm before the storm. Drone dibuka, Cosmic Divide dibuka, Pain Shells dari Famous siap untuk menahan choke point. Dan di sini, timing! Ior nggak sadar, dia ngelewatin Wannafly. Dan 4 lawan 5 sekarang lockdown tidak dihancurkan. Mau nggak mau pemain Persija harus mundur. 2 pemain terkena detain. Dan bakal dicek, Asteris tentunya bakal tumbang di sini. Spike terus di-tap, bakal ditahan dan tidak bisa di-retake kembali oleh Persija. 10-10 made in Thailand dengan 2 ultimate mereka bermain secara default dan mampu mendapatkan 1 angka lagi. Tadi Wannafly papasan sama Ior, tapi Ior gak sadar, apalagi dia juga kena flash kayaknya tadi sehingga dia buta total dan 10 sama berhasil Kena disamakan. seeker. Oh, dia ngelihat tapi kayak udahlah bodo amat, pas keluar dari Cosmic Divide, pak kena seekers dia. Jadi kayak sayang banget. Sial sayang banget. Dan itu sebenarnya gue udah setuju sih. Gue setuju sama down plus Cosmic Divide itu mah udah nggak bisa diapa-apain bro kalau lockdownnya nggak dihancurin. Pasti keusir semua dan mereka jadi malah harus usaha retake di post plan mereka. Dan itu berat banget apalagi dengan posisi-posisi pemain-pemain MITH yang udah superior banget. Dan ya jadinya mereka harus berjuang kembali 10 sama. Dan ekonomi mereka masih bisa beli, masih ada bekal. Asteris butuh 1 orb saja untuk orbital strike dan bisa jadi bekal juga untuk nanti entry. Dan akhirnya Son, kita akan melihat Persija default. Akhirnya setelah berapa ronde ini setelah 8 ronde kita akan ngelihat Persija main dengan chill. Kadung di Uber sama Boombot dan bakal kena tag sedikit. Lihat dari Ahmed ada Trailblazer jadi sudah satu informasi didapatkan oleh Thailand. Kadung menahan dengan operator. Tipis banget. Kayaknya Flinch gak kelihatan tadi. Sangat-sangat tipis. Dan setelah membuat suara dari arah double door, mereka membangun persepsi doang di sini. Kalau C-nya yang bakal dihit. Sementara A-nya bakal dikontak perlahan
nunggu rapat banget, mungkin itu baru di smoke. Dan lihat turretnya udah mulai dihancurin. Dan nah itu dia, smoke udah turun, bakal langsung dash in dari seorang Flinch. Ada Pain Shells memaksa Wannafly ke arah Hell, tapi Flinch justru bermain dengan angle yang lebih sulit. Karena dia harus bermain di balik smoke, tapi untungnya ada trade frag yang jalan. 3 lawan 3 sekarang. Asteris akan punya orbital strike. Jadi ini bakal jadi retake yang sulit dan harus cepat dilakukan oleh Made in Thailand. Kadum, 1 kill dari dirinya akan sangat berarti untuk Made in Thailand. Karena mereka membutuhkan kill cepat. Sini masih menahan, Star sudah diletakkan oleh Delano. Oh, what a pick towards Famous. 1 kill berhasil didapatkan oleh Kadum dan orbital strike langsung dipop oleh seorang Asteris. 2 lawan 3 mulai masuk, Asteris hanya mampu mendapatkan 1 dan sekarang Asteris hanya harus melakukan clutch sepatnya dan Asteris wins the clutch squad kill untuk mendapatkan 1 angka lagi bagi Persija. 2 clutch sudah didapatkan oleh Asteris. Wow, gila My ini. God. Wow. Itu waktu Kadum udah dapat kill ke arah Gravity, gue udah kayak Itu udah hopeless. itu gila coy, killnya dia asli itu nggak logis, cuman untungnya Asteris kena di sini dan dia jigglingnya dapetin 2 kill penting di 2 kill terakhir. 11-10. Made in Thailand masih punya ekonomi. Gila sih. Wah, itu tadi dia udah balls of steel banget. Dia tahu tuh dia harus nungguin si Kadum, kalau enggak dia pasti kejepit. Dan bisa dapetin kill itu bikin rondanya langsung berubah. Dan Kadum tadi kita tahu operatornya gimana tajamnya, gimana cepetnya dia beraksi. Tapi kalau dihadapin dengan sebuah drone, apakah dia akan coba cari timing? Timing ternyata berhasil didapatkan. This is bad. Itu basic mistake banget dari Persija. Mereka nggak nunggu drone-nya nge-clear penuh. Mereka udah gerak dan alhasil membuahkan sebuah kill gratis bagi Kadum. Dan ini lagi menjadi sebuah execute yang bakal bisa dibilang cacat ya, apalagi udah nggak ada smoke bro. Yes. Ini mau masuknya gimana? Ada operator yang nunggu, kita nggak punya flash, kita nggak punya smoke. Waduh. Mending kita coba cari angle yang lain sih, dan itu yang akan dicoba oleh Ior. Dia coba masuk ke tengah dan oh no, ini bisa di timing, bisa didapetin, dimasukin, berani banget Flinch, tapi akan dicek kah? Dan oh kelihatan seperti enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Tadi dia ngadep ke defender spawn jadi Oh, masa iya? No way. No way. Dewi Fortuna benar-benar ada di sisi Flinch. Tapi kok Ngaret udah ngeliatin sih. Kayaknya dia tahu ada kemungkinan A-nya bisa di-press karena mereka lepas kan. Jadi dia pun kayak ini agak gambling sih kalau gua ngambil alih. Dan tapi apakah mereka sadar kalau Flinch sudah sedalam ini, badannya kelihatan. Miss pisaunya, beberapa pisau pertamanya nggak masuk. Tapi at least spike-nya berhasil di-plan. Apakah bisa Persija memenangkan 1 ronde ini tanpa kehadiran seorang Brimstone? Di ronde kali ini bakal di-heal langsung Kadum. 4 lawan 5 Flinch. Breadstorm-nya udah sisa 2 pisau, jadi bakal ngambil Phantom. Dan itu dia flashnya membutakan teman sendiri. Ior mampu mendapatkan 1 kill. Ior double kill. 2 lawan 3 sekarang Kadum dengan 1 kill yang menggunakan operator. Dan Flinch harus melakukan kelas, tidak akan terjadi. 11 sama Made in Thailand. Masih mampu mencuri 1 angka lagi dan menyamakan kedudukan. Wah, itu hampir. Tapi lagi-lagi seperti yang lu bilang, itu menurut gua bener-bener basic mistake di awal. Drone-nya belum nyampe terlalu dalam, mereka udah keburu-buru masuk. Dan ya, di situ smokernya udah hilang. Pakai smoke aja mereka susah loh, Di. Apalagi nggak pakai smoke. Mereka butuh hoki, dan tadi bener aja kejadian tuh. Hoki Flinch bisa nyebrang, tapi mereka udah kalah main advantage. Dan ya secara matematika memang Made in Thailand kalau trade frag-nya jalan, mereka pasti sisa pemain lebih banyak. Dan sekarang waduh, ekonominya dari Persija bakal crumble. Kalau mereka bisa thrifty di sini, ini game changer sih. Cuman ini bakal susah banget, makanya mereka force buy di sini. Force buy, memang kadang-kadang orang mempertanyakan, waduh masa force buy di ronde-ronde pertama, tapi kita udah tahu nggak sih Son, tadi baru kita ngelihat si Flinch dengan ancang-ancang kuda-kudanya. Dia ngelihat ke arah window, bisa dapetin 1 kill gratis, tapi tunggu, Kongaret, this is a timing game, tapi untungnya ada turret yang menjaga arah belakang dari seorang Famous, dan Famous pun memanfaatkan momentum tersebut mendapatkan 1 kill gratis tambahan. Lihat, jadi 5 lawan 3. Force buy yang sudah berbuah hasil manis. Ini tinggal main disiplin, guys. Ini tinggal main dengan man advantage yang lagi-lagi kita tahu mereka kadang-kadang crumble dengan advantage orang sekalipun. Tapi harusnya dengan seperti ini kayaknya Ior sih udah tahu banget nih. Wannafly gantian nih. Tadi Wannafly yang jaga di arah tengah, sekarang Ior yang jaga di arah A-main. Dan Wannafly pun berhasil diusir.
Dan ini retake akan menjadi semakin sulit dan sepertinya ini bahkan Mid udah tahu nih, ini kita save aja deh guys. Kayaknya Iya. kita udah nggak mungkin karena lihat posisi dari pemain-pemain Persija udah nggak ada bolong sama sekali, bahkan lihat ada 2 Nano Swarm yang ready untuk menjaga post plan. Dan ini menjadi man advantage yang terlalu berat untuk bisa dipecahin lagi sama MITH. Dan wow, dengan 2 kill tadi Son, kita bakal melihat Persija mensecure match point. Dan ini satu langkah lebih dekat untuk memenangkan map pertama di series yang sangat penting bagi Persija dan juga fans Indonesia. Ini wise choice sebenarnya dari Made in Thailand karena Lonefills punya 1.500, Monofly punya 1.700, at least masih bisa maksa Bulldog lah atau mungkin masih bisa ngedrop sesuatu lah daripada mereka nggak pakai apa-apa sama sekali di next roundnya. Dan tactical timeout, langsung saja kita lihat ronde ke-24 penentuan. Apakah kita akan melihat overtime atau justru kita akan melihat Persija menang di map pick dari Made in Thailand sendiri. Tentunya Persija dengan full buy, dengan full rifle. Made in Thailand ada operator dari tangan seorang Kadum yang akan bermain dari arah side A. Di stack 3 pemain side A-nya. Ada Sova, Sky, dan Jet. Jadi ini bakal kalau misalkan C-nya udah ketahuan, langsung di heavy hit, ini rotasi bakal susah banget sih harusnya buat Made in Thailand. Dan langsung aja drone, Pain Shells, satchel in dari seorang Famous, tapi tentu langsung di-pick oleh Monofly. The Land juga bahkan dengan sebuah judge di tangan, mampu mendapatkan 1 kill. Dan 2 duelis dari Persija tumbang, lagi-lagi drone-nya belum nyampe. Ior, Tapi langsung di-pick dan Ior ini akan menjadi kunci, tapi masalahnya ada Seekers. Ubur-ubur sudah mengejar. Dan Ior udah ketahuan posisinya. The Land dengan judge mampu mendapatkan 1 kill lagi. Dan The Land mencoba mengambil senjata. Lonefills datang. Dan tidak akan ada clutch bagi seorang Rosovai. Yang ada hanyalah overtime. Switching sides. Ay. Overtime. Tadi udah good news banget ngeliat mereka stack di A3 ke C, berarti kan cuma lawan 2 tuh. Tapi lagi-lagi Famous somehow dia dewa race tapi selalu ada kesialan yang menempel dengan dirinya Son. Tiap kali dia mau satchel, tiap kali dia lagi ulti kena one tap. Dan Iya itu loh. terjadi lagi barusan, dan siapa lagi kalau bukan Monofly yang bisa nge-stop seorang Famous mid flight, lagi terbang, lagi mau lompat, kena headshot duluan. So, gue bisa bilang itu unlucky. Tapi Yes. lagi-lagi mereka nggak bisa bergantung sama hoki juga ya kalau mereka mau menang. Jadi seenggaknya jadi masih ada kesempatan reset kembali di overtime ini. Mereka punya kedudukan jadi sama persis dari segi duit, dari segi ultimate orb. Dan ini bakal bergantung siapa yang bisa dapetin opening kill, siapa yang bisa memanfaatkan momentum untuk dapetin kill, dan mungkin bahkan bisa dapetin ultimate, karena ingat masing-masing pemain cuma perlu dapetin 3 orb. Kalau bisa dapat 3 kill langsung jadi ultimate yang game changing tentunya. Dan ini akan kembali lagi dibahas oleh MITH, dan tentunya harus dipikirkan oleh kedua tim sekarang adalah gimana caranya kita mengecoh musuh yang dari tadi udah mempelajari kita masing-masing. MITH mereka main slow. Dari first half yang tadi di regulation kita udah lihat mereka main santai banget sebagai attacking. Apakah akan ada perubahan atau mungkin mereka percaya dengan sistem yang sudah mereka bangun? Sepertinya so far mereka masih percaya akan hal itu Son, dan Persija mereka udah tahu nih cara main MITH. Apakah mereka sadar dan apakah mereka punya solusi untuk beradaptasi terhadap permainan mereka? Ya, dan kali ini tentunya no operator for flinch. Gak akan ada glass cannon. C-nya ditigain. Dan langsung hanya ditempurin ya tadi. Di recon early sama seorang Rosovai. Dan dikasih masuk. Trailblazer juga langsung keluar di sini, main cepet sekarang di kayaknya ingin mengejutkan, tapi itu dia Nano Swarm udah keluar. Tumble smoke sama Flinch, tapi udah ketahuan tentunya posisinya bakal crossing masuk ke dalam side, guiding light ke arah backside. Dan itu dia Asteris mampu mendapatkan satu, tapi langsung di reflect, dan Monofly mampu mendapatkan double kill. Tapi Ior mampu melakukan reflect juga, dan Famous mampu mendapatkan satu headshot satchel out, dan double kill untuk Famous. 1 angka untuk Persija di overtime. Switching sides. Wow, itu persis yang kita ngomong. Ini ada perubahan pace dari MITH dan langsung di counter ternyata sama Persija. Ini nunjukin kelemahan dari Made in Thailand. Mereka nggak boleh main cepet, karena mereka main cepet strukturnya hilang. Dan itu dimanfaatin dengan baik tadi. Itu setup crossfire dan bait and switch-nya ya. Ior bisa banget ngemanfaatin, dapetin 2 bahkan 3 kill tadi kalau nggak salah. Dan tersisa seorang Famous yang langsung ngeluarin signature move-nya, satchel pick, dapetin headshot. Dan lagi-lagi Son, mereka coba ke A dan di stack 3 lagi nih sama si MITH. Bakal langsung gaspol lagi. Reconnya kena komplek, tapi bakal tetap digas. Gak ada yang ngancurin Recon. Dan Kadung udah tinggal easy kills.
Oh no. 2 lawan 3 sekarang. Rosofy dan Asteris. 2 pemain senior Indonesia ini harus melakukan clutch 2v3 situation. Kadum dari arah backside jump pick udah ketahuan dan itu informasi udah mahal banget. Bakal langsung di swing, kayaknya double swing, masih nahan, ragu-ragu di sini dan Asteris masih mencoba mencari celah, tapi Kadum triple kill, headshot dan Bedstone keluar. Rosofy harus melakukan clutch, tidak akan terjadi overtime kedua, saudara-saudara akan kita saksikan. Dan reconnya itu recon, gue nggak pernah ngelihat orang kena recon sebanyak itu di, sumpah. 4 orang sekomplek dan mereka nggak mundur loh. Iya, mundur maksa mereka. banget bro. Itu Oh no. lagi-lagi basic mistake ya Son. Ini 2 kali nih, mereka mereka kalah gara-gara basic mistake. 1, nggak nunggu drone nge-clearin hard clear. 2, nggak ngancurin recon, kena recon mereka masih tetap maju. Ini questionable banget dari Persija dan gua rasa ada sedikit fatigue di sini. Mereka udah mulai capek ya, udah masuk overtime yang kedua dan MITH tahu mereka gagal tadi di ronde pertama overtime. Melakukan fast execute itu langsung di counter dan mereka langsung default balik ke slow pace mereka untuk tetap ke arah C kali ini. Dan di Kabi, ada beda switch. Asteris apakah dicek? Ternyata dicek. Dan ternyata Lone Fields bisa mendapatkan 1 entry kill. Untungnya Ior masih menjadi anchor sendiri kembali. Dan Flame sayangnya wave, tapi Ior masih holding strong. Akhirnya bisa dikembangkan oleh Lone Fields. But 2 lawan 3 ini Spike planted. masih possible. Tinggal nunggu recon gua rasa 5 detik. Ada chance buat dapetin informasi sebelum maju. Sementara itu Famous mencoba untuk clear dari arah garasi. Untungnya nggak ada yang jagain garasi. Di pick dan timingnya tepat sekali untuk Famous. Bisa dapetin 1 kill dan recon bisa dapetin info ke arah C. Mereka mungkin agak sedikit takut ada yang main di arah logs, tapi untungnya ada 2 pemain sekarang. Kabi dicek ternyata timing di sisi Famous dan Rosofy bisa nge-trade seorang Famous untuk mendapatkan kembali match point di overtime yang kedua. Persija memang terlihat impossible tadi, tapi lagi-lagi kalah karena pick sendiri-sendiri. 3 lawan 2, made in Thailand yang kali ini menjadi korban. Gila coy, so close yet so far. Itu tadi sebenarnya reconnya udah nge-tag Lone Fields ya. Dan dia berharap banget semoga kabinya nggak dicek, semoga kabinya nggak dicek. Dicek sama Dicek, Famous. bro. Dan pas banget lagi mau lagi ngeluarin flash. Gue yakin itu Konggaret kayak ngapain gue megang flash ya tadi ya. Aturan gue ready senjata aja karena sebenarnya mereka udah tinggal nunggu aja, nunggu karena udah pasti Persija bakal Pressure-nya masuk. di Persija, bener. Iya, pressure-nya udah di Persija. Mau nggak mau Persija harus maju dan dapetin 1 kill. Dan Konggaret tadi benar-benar bad timing. Harusnya fokus aja sama senjata. Tapi kerugian untuk Made in Thailand, keuntungan untuk Persija tentunya. 14-13 dan tactical timeout nampaknya bakal di-call oleh Persija. Ini dia. Karena sedari tadi mereka kecolongan terus. Mereka udah dapetin early map control tapi overcommit. Padahal smoke belum turun banget. Reconnya dari musuh udah ngetek 4 itu udah masih bisa cabut sih, apalagi waktu masih banyak banget. Mereka terlalu terburu-buru, terlalu overcommit. Mungkin mereka bisa main default dulu, main 2-1-2, nempel-nempel aja. Hancurin beberapa utility dari Wannafly tentunya, karena dari tadi Wannafly ini utility-nya lumayan ngeselin, bisa nge-hold, bahkan nyicil damage, sehingga pemain-pemain yang mungkin make Phantom, terutama Wannafly sendiri, bisa dapetin headshot dan juga bisa nge-double damage. Jadi Persija mereka harus closing sekarang karena semakin lama semakin mendebarkan ya ronde-ronde yang dimenangkan Persija, apalagi di ronde pertama. Itu dia kayak makin lama kok makin tipis ya. Ini pertama-tama Persija menang overtime pertamanya masih oke nih masih pede nih. Makin makin ke belakang kok mesti nge-clutch ya kan. Jadi ini udah waktunya untuk nutup ronde ke-28 dan langsung ada smoke dibuka dan bakal ada informasi tercatat dari seorang Konggaret. Dan mungkin itu cukup untuk menahan pemain-pemain itu dari arah side A. Dan lah, bumbotnya nampaknya ngedrift tadi. Oh, karena di atas Kadum. Di atas. Ada di atas dan Spike bakal di-plan. Free plan untuk seorang Asteris dan bakal main pos sekarang. Famous menahan dari arah mid. Asteris low HP. Ini dia, kita lihat kesabaran dari Persija benar-benar diuji. Flinch jiggle aja, mungkin bakal ada bait and switch dengan seorang Famous yang menunggu
Bakal main di posisi favoritnya, kita sering banget lihat Prince di sini, tapi terlalu nakal dan ujung-ujungnya dia maju. Untungnya ada Famous di sisi lain yang mampu mendapatkan one of fly. Satchel out, Famous masih mampu mendapatkan double kill dan bahkan Ior siap untuk melakukan refrag. 3 lawan 2 sekarang Alone Fields mampu mendapatkan headshot ke arah Asteris. Dan di sini Famous low HP, Rosevi mampu mendapatkan the land. Tersisa Alone Fields 1 lawan 3 dan nampaknya akan mampu mendapatkan headshot. Oh no, this is not looking good. Famous low HP harus menghindari Hunter's Fury ini. Dan oh no, tapi spike-nya akan pecah. Packers win. 1 angka untuk Persija. Map pertama berhasil diambil alih. Walaupun harus mengorbankan jantung-jantung viewers yang ada di rumah.